Halo adik-adik. Wah, kita ketemu kembali ya di acara sekolah minggu. Wah, Ibu Dia senang sekali. Hari Minggu ketemu sama adik-adik lagi. Siapa yang kangen sama Ibu Dia? Aduh, masa sih? Oh, banyak juga ya. Aduh, dia jadi senang. Oke adik-adik, semuanya sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan? Sudah dong. Sudah mandi, sudah makan, sudah pakai baju yang rapi. Oke, sama kayak Ibu Dia, siap untuk memuji nama Tuhan. Oke, nah Ibu Dia mau menyanyikan satu lagu yang bikin kita semangat. Adik-adik tahu ya lagunya Dari Terbit Matahari. Nah, bisa semua ya. Oke, kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita mulai acara sekolah minggu, kita mau bersatu dalam doa. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu Dia mau lihat tangannya ke samping, ke depan, ke atas. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan yang boleh kami rasakan hari ini. Tiba saatnya anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam sekolah minggu ini. Berkati Ibu Dia dan Ibu Hermin dalam melayani sekolah minggu ini, sehingga menjadi berkat untuk anak-anak dan dapat menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau pada pertemuan sekolah minggu yang lalu kita pernah diajarin sama Ibu Indri lagu 12 Murid Yesus. Masih ada yang ingat? Masih? Kadang lupa Ibu Guru. Nggak apa-apa, tapi kita mau belajar lagi biar kita mengingat siapa saja murid Yesus ya. Kita mau nyanyikan lagu itu lagi ya. Oke. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selon, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat keceriaan yang boleh kami rasakan. Sekarang anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Buka telinga, hati, dan juga pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami terima dan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak supaya mereka bisa mendengarkannya dengan seksama, dan juga firman-Mu ini dapat menjadi bekal mereka untuk bertumbuh nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan Ibu Hermin. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Hermin di sini. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Tentunya semuanya baik-baik ya. Sehat semua. Semangat untuk mendengarkan cerita. Ya, sebelum Ibu bercerita, Ibu bertanya, ya. Kemarin siapa yang mengikuti perayaan Paskah? Ayo acungkan tangannya. Wah, banyak sekali yang mengikutinya ya. Karena kita jumpa, walaupun hanya lewat Zoom. Tapi anak-anak sukacita semuanya merayakan Paskah. Nah, anak-anak, kemarin Mbak Devi bercerita tentang Paskah. Ada yang tahu dan masih ingat ceritanya? Apa itu Paskah? Ya, Paskah yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari kuburnya. Ya. Nah, cerita selanjutnya apa setelah Tuhan Yesus bangkit? Ya, yuk kita dengar ceritanya. Anak-anak, pada saat Tuhan Yesus dikuburkan, nah, murid-murid Tuhan Yesus merasa ketakutan dan merasa sedih karena guru yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Ya. Nah, oleh imam-imam dan para penguasa, Tuhan Yesus disalibkan, lalu mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Nah, apa yang dilakukan murid-muridnya? Pagi-pagi sekali ada wanita yang mengunjungi makam Tuhan Yesus. Nah, wanita ini sedih, dia menangis karena Tuhan Yesus tidak ada di kuburnya. Ya, kuburnya kosong. Nah, begitu juga murid-muridnya sedih. Mereka tidak tahu dan belum mempercayai kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, pada saat itu juga anak-anak, ada murid Tuhan Yesus 2 orang. Mereka sedang melakukan perjalanan, yaitu dari Yerusalem ke Emmaus. 2 murid Tuhan Yesus ini, mereka berjalan. Nah, sambil dia menuju ke kampung Emmaus, di perjalanan mereka bercakap-cakap dengan temannya. Dengan yang sedih, bingung, mereka terus membicarakan kalau kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Ya, Tuhan Yesus nggak tahu pergi kemana.
Ya, karena tidak ada. Dan semuanya sedih dan bingung. Tapi kedua murid Tuhan Yesus ini, mereka tetap mau mengunjungi kampung Emmaus. Mereka berjalan, terus berjalan sampai tidak henti-hentinya menceritakan apa yang telah terjadi pada Tuhan Yesus. Anak-anak, tanpa disadari, dari belakang ternyata ada yang mengikuti mereka. Nih, kira-kira siapa ya yang mengikuti mereka? Nah, ternyata anak-anak yang mengikuti mereka adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengikuti kedua muridnya dari belakang yang akan menuju Emmaus. Nah, mereka tengah asik bercerita, menceritakan Tuhan Yesus yang disalibkan, lalu mati, dan dia lalu kuburnya kosong. Tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya, "Hai, mengapa kamu bersedih dan bingung? Lalu, apa yang kamu ceritakan?" Nah, melihat itu, kedua murid Tuhan Yesus ini bingung. Siapakah ini? Karena matanya kedua murid Tuhan Yesus ini ada yang menghalangi, sehingga mereka tidak mengenal kalau yang datang itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Lalu salah seorang dari kedua muridnya ini yang bernama Kleopas bertanya pada Tuhan Yesus. Dia bertanya seperti ini, Tuhan, siapakah engkau? Apakah engkau tidak mengetahui apa yang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Mendengar itu, Tuhan Yesus hanya diam. Lalu Tuhan Yesus bertanya, memangnya apa yang terjadi? Lalu Kleopas menceritakan apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus, Raja mereka, guru mereka yang dikasihinya itu sudah mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan kuburnya ini kosong karena wanita yang datang mengunjunginya pagi-pagi hari tidak menemukan dan tidak melihat ada Tuhan Yesus di situ. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Lah, terus Kleopas ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu mereka bersama meneruskan perjalanannya bersama Tuhan Yesus menuju Emmaus. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus menceritakan tentang mengenai juru selamat mereka. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia diutus Allah untuk menyelamatkan dosa manusia dan menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosanya. Nah, anak-anak, terus Tuhan Yesus mengajarkan kepada Kleopas dan temannya ini. Mereka ajarkan terus bercerita Tuhan Yesus tentang kasih, tentang keselamatan,
Dan tidak terasa anak-anak, sambil mereka bercerita, bercakap-cakap, dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kasih dan keselamatan, mereka ternyata sudah mendekati kampung Emmaus. Dan ternyata hari pun sudah petang. Ya, tidak terasa karena mereka terus mendengarkan apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada Kleopas dan temannya, hati Kleopas dan temannya ini berkobar-kobar, berdebar-debar seperti ada semangat. Ya, mereka bersemangat mendengarkan cerita Tuhan Yesus, sehingga hari sudah mulai petang dan sudah dekat ke kampung Emmaus. Anak-anak, karena hari sudah petang, lalu Kleopas mengajak Tuhan Yesus untuk singgah ke rumahnya, yaitu ke Emmaus. Nah, berkali-kali Kleopas mengajak Tuhan Yesus. Lalu karena desakan dari Kleopas bersama temannya, akhirnya Tuhan Yesus mau singgah di rumahnya. Kemudian ketika malam telah tiba, saat makan malam, nah kemudian mereka makan malam bersama. Kleopas bersama temannya dan Tuhan Yesus. Ketika makan malam, Tuhan Yesus mengambil roti. Nah, Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberkatinya, lalu dia memecah-mecahkan roti. Nah, dipecah-pecahkan, lalu mereka makan bersama. Ketika mereka setelah makan bersama, tiba-tiba mata dari kedua murid Tuhan Yesus ini terbuka. Nah, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Tapi ketika mata mereka terbuka, ternyata Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka. Tuhan Yesus sudah tidak lagi berada dengan Kleopas dan temannya. Lalu Kleopas bersama teman-temannya, mereka senang kalau ternyata yang mereka dari Yerusalem menuju Emmaus, yang menemani mereka dan bercakap-cakap dengan mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mereka riang gembira dan percaya ternyata Tuhan Yesus yang sudah bangkit ada bersama dengan mereka dan menemani mereka dari Yerusalem menuju Emmaus. Nah, lalu karena sukacita, riang gembira, lalu Kleopas bersama temannya ini bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Tiba di Yerusalem, Kleopas bersama temannya menceritakan kalau benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah bangkit dari kuburnya. Nah, dia menceritakan Tuhan Yesuslah yang bersama dengan mereka ketika mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Betapa senangnya
murid-murid Tuhan Yesus mendengar kabar ini? Ya, ternyata memang benar. Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya, yaitu di Emmaus. Nah, itulah anak-anak cerita dari ibu tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya di Emmaus. Nah, sebelum ibu menutup cerita ini, ada ayat hafalan. Ayat hafalan ini terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Ayo kita buka sama-sama Alkitabnya, ya. Kita baca bareng-bareng. Mohon bantuan mama, papa yang belum bisa membacanya. Yuk, ibu bacakan ya. Dari surat Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, anak-anak, walaupun saat ini ya Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah berada di sorga, tapi Tuhan Yesus tetap akan menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus akan bersama dengan kita. Ketika anak-anak dalam suka, dalam sedih, dalam ketakutan, tetap Tuhan Yesus akan bersama dengan kita, akan menyertai kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Nah, mari anak-anak kita berdoa, ya, kita mengucap syukur atas kasih Tuhan Yesus dan firman yang telah kita dengar pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di mana Engkau senantiasa melindungi kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Baik kami dalam suka, dalam duka, dalam segala waktu dan dimanapun kami berada, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, demikian dari Ibu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Shalom. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Hermin untuk firman-Nya. Anak-anak, sukacita ya sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, ada satu teman kita yang membawakan pujian. Ya, kemarin sudah ikut lomba di acara Paskah Sekolah Minggu Balita Batita. Anak-anak mau dengerin? Oke, silahkan Tata persembahan pujiannya. Hai teman-teman, hari ini aku mau
gelora mengendarahnya, ia terus kesakitan. Yesus juru selamat kita. Terima kasih, sampai jumpa. Oke adik-adik, sampai kita pada penghujung acara sekolah minggu. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Nah, saatnya kita mau tutup sekolah minggu dalam doa ya. Oke, anak-anak jangan lupa tangannya ke samping, ke depan, ke atas, dilipat. Oke, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu ini yang boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekarang kami akan undur diri. Berkati anak-anak-Mu dalam beraktivitas kembali. Lindungi mereka. Jaga selalu Tuhan. Dan kami rindu untuk bertemu dalam sekolah minggu-minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kita nyanyi lagu penutup ya. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah.